Nah, baik. Perkenalkan semuanya, kami dari kelompok 2 dan di sini kami akan menjelaskan dokumen project plan untuk topik sistem manajemen pembelajaran ITDL atau LMS. Dan di sini anggota kami itu William Napitupulu, Jonathan Pangaribuan, Mario Sijabat, Rohita Julu, dan juga Firian Sombing. Di sini dimulai saja langsung dari pendahuluan. Jadi latar belakang pengerjaan proyek ini dilandasi oleh kebutuhan untuk mengembangkan alat bantu pengambilan keputusan yang dapat membantu stakeholder dalam mengevaluasi risiko berdasarkan probabilitas dan juga dampaknya. Jadi dengan demikian, organisasi dapat menentukan prioritas tindakan mitigasi secara lebih efisien dan efektif. Jadi melalui proyek ini diharapkan tercipta pemahaman yang lebih baik mengenai manajemen risiko dan juga strategi mitigasi yang dapat terapkan dalam berbagai skenario. Pendekatan yang diterapkan dalam proyek ini itu menggabungkan teori yang sudah ada dengan inovasi baru untuk menghasilkan hasil yang relevan dan aplikatif. Lanjut untuk bab 2-nya, yaitu Project Integration Management. Oke, baik. Langsung masuk ke bagian saya pada Project Integration Management. Pada Project Integration Management, kami lampirkan dua dokumen yang berupa business case dan project charter. Pertama, pada business case, kami dari kelompok 2 yang dipimpin oleh saya mengembangkan sebuah LMS yang baru untuk ITDAL. Proyek ini dikerjakan oleh tim yang terdiri dari 5 mahasiswa berupa kita semua dengan harapan dapat dukungan dari dosen dan dosen-dosen staf kami. Tujuan utama dari proyek ini adalah menciptakan LMS modern yang menawarkan fitur-fitur unggul, kinerja yang lebih baik, serta termuka pada LMS yang sudah terbangun sementara dan juga pada yang baru yang akan dikembangkan terus ke depan. Tujuan proyek ini, seperti katakan sebelumnya, untuk merancang implementasi LMS baru yang lebih efisien untuk ITDAL. Boleh scroll dikit ke bawah? Boleh scroll dikit ke bawah? Dalam pengembangan LMS ini, ada beberapa opsi yang telah kami pertimbangkan untuk pengembangan baru ini. Yang pertama adalah melanjutkan penggunaan LMS yang sudah ada tanpa modifikasi. Namun, pastinya opsi seperti ini akan membuat keterbatasan dalam fungsi dan inefisiensi sistem yang akan terus berlanjut. Opsi dua ada membeli LMS komersial seperti Moodle ataupun Canvas. Namun, walaupun ini dapat memberikan solusi cepat, pastinya biaya lisensi untuk sesuatu yang signifikan ini dapat merugikan di kedepannya. Opsi ketiga adalah mengembangkan LMS baru dari nol. Nah, ini juga dapat dipertimbangkan, namun untuk hal ini sebaiknya kita mempertimbangkan juga waktu dan efisiensi dan juga apakah hasil jika kami memang membangun dari scratch apakah itu yang disesuaikan. Rekomendasi kami, opsi tiga sih memang yang paling sesuai, karena memungkinkan grup kami untuk merancang LMS sepenuhnya dan disesuaikan dengan kebutuhan detail. Dan untuk kesusahan dalam mungkin hasil akhir, eh, itu bisa dilihat dari ke depannya bagaimana rencana kami dalam outsourcing dan dalam integrasinya ke depannya. Buat sedikit lagi ke bawah. Untuk estimasi anggaran dan analisis keuangan, nah, proyek ini diperkirakan akan sebesar 30 juta rupiah sampai 60 juta rupiah yang mencakup pengembangan perangkat lunak, pengujian, dan juga implementasi fitur-fitur ke depannya. Biaya pemilihan server dan ya hosting diperkirakan sebesar 5 juta sampai 10 juta eh, dan juga tidak ada source-nya, tidak ada biaya penambahan, hanya anggaran pemeliharaan yang pastinya mungkin sampai 10 juta sampai 20 juta. Di total, proyek ini diperkirakan harganya akan sebesar 40 juta sampai 70 juta. Proyek ini juga diharapkan atau disumsikan akan selesai dalam waktu 6 bulan dengan tahap pertama mencakup pengumpulan persyaratan dari pemangku kepentingan ITDL untuk memastikan LMS baru dapat memenuhi kebutuhan akademik. Serta persyaratan dikumpulkan, tim akan merancang LMS dengan fokus pada kemudahan penggunaan dan kinerja optimal. Boleh scroll dikit ke bawah. Berikut dapat dilihat beberapa eh, statistik dan asumsi dari yang kami lakukan dengan diskon sebesar 8% yang seharusnya dapat mempertimbangkan apapun kesulitan yang mungkin dialami. Jika dari diskusi sebelumnya, em, total dari eh, ini total dari cost-nya dalam hari kesetinggi akan mencapai 90 juta, di mana 60 juta di angka tertinggi pada cost-nya, dan itu untuk ke 3 tahun ke depannya, misal 10 juta yang diperlukan untuk hostingnya akan sampai 9 juta untuk 3 tahun ke depannya. Bisa dilihat juga beberapa kalkulasi
prediksi kami untuk ke depannya. Boleh scroll ke bawah. Sekarang kita masuk ke proyek charternya. Seperti dikatakan tadi, proyeknya akan sepanjang 6 bulan yang akan mulai dari 6 April 2024 sampai Oktober 13 2024. Proyek mendadak saya dan bisa dihubungi lewat koordinasi sosial berikut. Lanjut. Eh, tujuan dari proyek Tujuan dari proyek ini disusun untuk menerapkan sistem manajemen pembayaran di Departemen Informasi Teknologi untuk meningkatkan lingkungan pembelajaran daring dan campuran. LMS ini akan memungkinkan manajemen materi pembelajaran, penilaian, dan komunikasi antara siswa dan dosen sehingga meningkatkan efisiensi dalam kualitas pendidikan di Departemen Informasi Teknologi. Kriteria kesuksesan dari proyek ini nanti akan mencakup eh, jika proyek memiliki anggaran terbatas dan waktu pesanannya tidak boleh lebih dari 1 tahun. Boleh sedikit lagi ke bawah. Dan bisa lagi ke bawah pada tabelnya. Berikut ada eh, kita yang akan berharapkan akan berperan dalam proyek ini. Pertama sponsor-sponsor kami pada Pak Ari dan Bang Philip. Eh, Keduanya berproses pada Kaprodi. Pada kami membernya, saya William Napitipulu berperan sebagai software engineer dan IT eh, berperan sebagai project manager. Setelah itu Ferdinand, Mario, Roy, dan Jonathan Pingerbel sebagai team member. Eh, dan ketiga dosen staff kami Zan Peter sebagai mentor dan Bang Gunter Bang Abdullah juga sebagai advisor. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Oke, jadi berikut adalah project scope management dari kami. Yang pertama kami akan membahas tentang scope management dengan title berikut dan project summary-nya dan justifikasinya ada dalam kolom tersebut. Intinya proyek ini bertujuan untuk implementasikan sistem manajemen pelajaran tadi atau LMS ke ITDL. Kemudian untuk produk karakteristiknya dan requirement-nya ada 8 kami buat. Yang pertama itu manajemen materi kuliah, ada manajemen tugas dan kuis, sistem penilaian otomatis, forum diskusi, role-based access control, artinya peran pengguna yang berbeda dengan akses terbatas. Yang berikutnya ada keamanan dan kontrol akses, mobile accessibility, dan analytics dan reporting. Oke, bisa scroll ke bawah. Untuk summary dalam project deliverables yang akan diserahkan itu, yang pertama ada business case, yang kedua ada WBS, yang ketiga ada project charter, yang keempat final project presentation, dan cost baseline. Untuk product related yang akan di deliver yaitu ada tiga. Yang pertama ada platformnya sendiri, kemudian materi pelatihan untuk memandu pengguna dan yang akan memakainya yaitu administrator dan dokumentasi teknis yang akan diberikan juga kepada admin. Dan terakhir ada kriterianya atau kriteria di mana proses proyek tersebut disebut sukses. Yang pertama itu LMS harus bisa mendukung pembelajaran secara daring dan blended learning. Kemudian sistem harus memiliki kinerja optimal. Yang kemudian semua fitur pengelolaan materi ajar, penilaian otomatis, dan pelacakan kemajuan harus berfungsi sempurna. Yang keempat yaitu LMS harus sepenuhnya terintegrasi dengan sistem akademik ITDL. Dan yang terakhir, setelah peluncuran, sistem harus bisa dipelihara dan diperbarui dengan anggaran yang telah diterapkan. Berikut kita akan masuk ke WBS-nya. Lalu bisa dilihat di sini ada WBS-nya yang kami buat di sini itu untuk tas-tasnya yaitu untuk learning management-nya itu pertama ada desain antarmuka yang dimana subtasnya itu ada user interface atau UI, ada juga mobile accessibility. Terus ada juga yang kedua yaitu manajemen konten yang dimana subtasnya itu adalah manajemen materi sama manajemen tugas dan kuis. Terus yang ketiga itu monitoring yang mana subtasnya itu ada sistem penilaian sama forum diskusi. Yang keempat juga ada keamanan yang mempunyai tiga subtas yaitu akses kontrol, keamanan login, dan integrasi data mahasiswa. Dan juga ada yang terakhir yaitu tas yang kelima pemeliharaan sistem yang mana subtasnya itu adalah hosting dan server. Berikut kami lampirkan scheduling untuk melakukan tas-tas yang dilampirkan pada WBS sebelumnya. Pertama untuk tas user pada desain termuka pengguna ada dua tas berupa user interface dan mobile accessibility. Di situ dikerjakan oleh
Mario Sejabat dan Ferdinand Siombing dan Mario Sejabat juga pada mobile accessibility pada awalnya. eh, untuk bisa melanjutkan pada mobile accessibility harus diselesaikan terlebih dahulu untuk user interface. Setelah itu ada manajemen konten dari eh, eh, proyek kami. Untuk manajemen materi harus terawalnya dikerjakan oleh Maris Agustinus Jabat dan Rui Tajulu. Dilanjutkan juga habis itu dengan Jonathan Pangaribuan dan saya pada manajemen saat tugas dan kuisnya. Setelah itu untuk monitoring dan reporting em, awalnya akan dikerjakan oleh Ferdinand Siombing dan Mario Agustinus Jabat. Juga bisa dilihat ada dependensi di situ di mana manajemen tugasan kuis harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum bisa diskusi untuk sistem penilaian dan forum diskusi. Setelah itu untuk bagian keamanan, jadi untuk keamanan masuki proyek kami ini, itu juga akan dibantu terlebih dahulu oleh advisor-advisor kami di situ. Habis itu bisa kita masuk ke bagian keamanan login yang akan juga dikontrol oleh Ferdinand Sombing dan Jonathan Pangaribuan. Setelah itu integrasi dari data-data mahasiswa dikerjakan oleh saya dan Roy Hutajulu, dan hosting untuk servernya ke depan-depannya juga akan dikerjakan oleh saya dan Roy Hutajulu. Selanjutnya untuk project cost management di sini, saya dengan WBS yang telah kami buat itu, di sini kami membagi user interface menjadi unit powernya 100, dengan costnya adalah 100, dan nanti hasilnya adalah totalnya 10 juta. Dan untuk desain atau mobile accessibility-nya 80 unit power dengan costnya 125 sehingga total menjadi 10 juta. WBS level itu totalnya adalah nanti 20 juta yang dimana itu mengambil 28% dari dana kami. Selanjutnya di manajemen konten untuk bagian manajemen materi unit powernya 60 dan cost unit powernya 100 yang hasilnya 6 juta, dan juga manajemen 3 service 50 unit power dan cost unitnya adalah 100 yang hasilnya 5 juta. WBS level itu totalnya adalah 11 juta dengan persentase totalnya adalah 16%. Untuk bagian monitor dan reporting bagian penilaian 70 unit per hour dengan cost unit per hour ada 120 sehingga subtotal 8,4 juta. Form diskusinya 50 unit per hour dengan cost unit per hour adalah 100, hasilnya adalah 5 juta. Nanti WBS level itu totalnya adalah 13,4 juta yang hasilnya adalah 19%. Keamanan untuk akses kontrolnya adalah 40 unit per hour dengan cost unit per hour adalah 100 sehingga hasilnya adalah 4 juta. Keamanan login unit per hour 30 dengan cost unit per hour adalah 105 sehingga subtotalnya 3,150 3.150.000. Dan integrasi data mahasiswanya juga sama, unit per hour-nya adalah 30, cost unit per hour 105, subtotalnya adalah 3,150 3.150.000 sehingga EBS level itu totalnya adalah 10.300.000 yang mengambil 12% total dari dana kami tersebut. Untuk pembayaran sistem, hosting dan server adalah 100 unit per hour, pengerjaannya dengan cost unit per hour-nya adalah 60, sehingga subtotalnya adalah 6 juta, dan WBS level itu totalnya adalah 6 juta, sehingga persentase totalnya adalah 9%. Sehingga kami juga memiliki dana cadangan jika sesuatu hal terjadi, yang di luar nalar kami, yaitu 20% dari semua dana, yaitu 14 juta, sehingga total semuanya adalah, untuk pengerjaan proyek ini adalah 10 juta dengan persentase total 100%. Selanjutnya, data meeting budgetnya, itu untuk pembuatan desain yang terbuka user interface, kita membagi pengerjaan waktunya menjadi 6 bagian sesuai dengan timeline, yaitu pertama pengerjaan user interface 10 juta, di pertama mobile accessibility juga 10 juta, dan manajemen materi adalah 1 juta. Dan kami mengambil dana cadangan sebesar 2,3 juta jika terjadi sesuatu hal di timeline pertama ini. Sehingga totalnya adalah 2,23 juta, 300.000 untuk pertama. Timeline pertama. Timeline kedua adalah manajemen materi sebesar 5 juta. Manajemen tugas dan kuis sebesar 3,503.500.000 rupiah dengan dana reserve yang kami gunakan juga untuk sebagai cadangan itu 7.300.000 sehingga totalnya adalah 10.800.000. Selanjutnya untuk timeline ketiga kami juga manajemen tugas dan kuis masih kami kerjakan di sana sehingga kami alokasikan dana sebesar 1,5 juta dan sistem penilaian mulai pengerjaan yaitu dengan dana 8,4 juta dan form diskusi sebesar 2,2 juta. Dan kami juga tetap
memberikan dana cadangan juga untuk timeline ketiga ini sebesar 2,3 juta, sehingga totalnya untuk timeline ketiga adalah 14 juta 200 ribu rupiah. Untuk timeline keempat, pengerjaan forum diskusi masih berjalan dengan kami alokasikan dana sebesar 3 juta, dan akses kontrol kami mulai pengerjaan juga dengan dana kami alokasikan 4 juta. Sama mungkin kami mulai juga mengerjakan dengan kami alokasikan dana sebesar 3,3 juta 150 ribu rupiah. Dan kami juga memulai pengerjaan di sana adalah integrasi data mahasiswa dengan dana sebesar 1.150.000 rupiah. Kami juga menaruh dana cadangan juga di sana sebesar 2,3 juta rupiah, sehingga total untuk tambahan KPP itu 13.600.000 rupiah. Lalu untuk timeline kelima, kami mengerjakan integrasi data mahasiswa lanjutan dari sebelumnya. Kami alokasikan dana sebesar 2 juta. Kami juga pengerjaan pemeliharaan sistem dan hosting server sebesar 3 juta, dan pemberian dana cadangan juga sebesar 2,3 juta, yaitu 7, sehingga total timeline kelima adalah 7.300.000 rupiah. Dan untuk timeline terakhir keenam adalah tetap pengerjaan hosting server, yaitu sebesar dana 3 juta rupiah, penaruhan dana cadangan sebesar 2.500.000 rupiah, sehingga total untuk timeline keenam adalah 5.500.000 rupiah, yang nanti semuanya dijumlahkan yaitu sebesar 70 juta sesuai dengan jangkauan dana kami tersebut. Dan ini kita masuk ke Project Human Resources Management, yang itu di bagian yang pertama yaitu OBS atau Organizational Breakdown Structure. Nah, di sini ini disusun berdasarkan dengan WBS yang telah dibuat sebelumnya, di mana tasknya itu, di mana ada beberapa tim, yaitu desain antarmuka pengguna, yang terdiri dari di bawahnya itu ada tim UI UX, dan juga ada tim pengembang mobile, ada juga yang mengurus manajemen konten, itu diurus oleh tim konten digital sama tim LMS. Ada juga monitoring dan reporting, itu diurus sama tim penilaian dan sistem, juga sama tim komunitas. Sedangkan keamanan itu diurus oleh tim keamanan TI, tim cybersecurity, sama tim integrasi sistem. Ada juga pemeliharaan sistem, manajemen proyek, hardware, software, testing, sama pelatihan dan dukungan. Jadi ini ada berapa tim nih? Ada 10 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21. Oke, jadi 21 tim yang akan buat untuk project ini. Nah, ini untuk rencana sumber dayanya. Ya, tadi kan ada komponen OBS-nya itu ada desain antarmuka pengguna, yang dimana itu ada 3 orang untuk yang desain antarmuka pengguna, yaitu 2 orang dari tim UI UX designer, 1 orang dari mobile developer, ada juga dari manajemen konten, itu 2 orang, yaitu 1 konten spesialis, 1 LMS developer. Ada monitoring dan reporting, itu isinya 4 orang, yaitu 2 sistem analis sama QA spesialis. Ada juga keamanan, itu 3 orang, 1 dari cyber security expert sama 2 lagi integrator. Terus pemeliharaan sistem itu 3 orang, tiga-tiga itu dari infrastructure engineers. Ada juga manajemen proyek, yaitu 1 itu project manager itu sendiri. Sedangkan hardware itu ada 5 orang, 1 untuk procurement spesialis, 4 lagi engineer. Ada juga software di sini. Memang software itu ada 3 orang, yaitu untuk tim 1 dari license manager, 1 lagi installer. Testing itu ada 3 orang, yaitu 2 dari QA testers, terus 1 lagi sistem tester. Sedangkan yang terakhir itu pelatihan dan dukungan ada 4 orang, yaitu 1 trainer, 2 documentation spesialis, dan 1 lagi itu support staff. Turun lagi ke bawah, guys. Lalu masuk ke bab berikutnya itu RAM, Responsibility Assignment Matrix, di mana untuk task-tasknya itu di sini dikasih tunjuk siapa yang bertanggung jawab untuk mengerjakannya, kepada siapa di-assign, em, pada siapa diberitahu informasi terkait di mana progresnya sekarang, sama sama siapa juga ditanyakan untuk konsultasi apakah yang dikerjakan ini sesuai dengan kualitas yang di set di awal atau belum. Misalnya kayak desain interface UI gitu kan.
yang mana ini diassign ke tim UI UX untuk mengerjakannya. Kemudian di accountable ke project manager. Jadi project manager itu bertugas untuk mengecek apakah tasknya itu sesuai dengan timelinenya bekerja, masih dalam timelinenya. Terus dikonsultan itu ke tim pengembang mobile atau sama tim QA. Jadi mereka ini tugasnya untuk ngecek apakah kualitas atau mutu dari yang dikerjakan oleh si tim UI UX itu atau tasknya itu udah dikerjakan sesuai dengan standar atau belum. Nah, terus setelah itu diinform ke sponsor sama tim dokumentasi. Jadi mereka dikasih tahu mereka dikasih tahu informasinya di mana progresnya sekarang. Terus apakah itu masih berjalan atau sudah selesai. Itu terusnya untuk tas-tas berikutnya untuk implement mobile accessibility, development content management, hingga yang paling akhir. Guys, ke bawah guys, lagi. Nah, untuk ini ada yang untuk human resource-nya itu ada histogram resource. Ini nunjukin, ini diambil dari yang resource yang di atas tadi yang bawa OBS itu karena data misalnya dia itu testing berapa orang itu kan 3 orang. Nah itu itu datanya itu di assign ke ini histogramnya ini kayak testing tadi kan ada 3 orang, sedangkan data desain antar muka pengguna itu ada 3 orang kan tadi, satu atau dua dari UI UX terus satu lagi dari mobile. Nah itu untuk bagian human resource. Oke, sekarang kita masuk ke bab yang ketujuh yaitu Project Risk Management. Oke, jadi pada bab ini kami akan menulis atau membuat daftar tentang potensi-potensi resiko, baik itu dia negatif maupun positif yang dapat terjadi selama pengerjaan ataupun setelah pengerjaan proyek ini. Jadi setelah mengidentifikasi dan juga membuat daftar secara berdasarkan prioritas, kami mendapat 10 kemungkinan yang akan resiko yang bisa dilihat pada tabel ini. Nah, untuk terus apa daftarnya sendiri, penomorannya bisa bebas, itu hanya untuk mengidentifikasinya secara unik. Kemudian kami juga membuat daftar ini dengan sistem rank, jadi berdasarkan probabilitas dan impact atau dampak yang paling tinggi itu nomor satu, kemudian dia akan turun ke bawah. Untuk yang pertama bisa kita lihat itu integration failure, itu intinya kalau integrasi LMS dengan sistem akademik itu gagal, maka ini salah satu risiko yang mungkin yang paling tinggi akan terjadi. Kemudian sudah kami cantumkan juga list owner-nya dan statusnya setelah terjadi risiko. Jika kita scroll ke bawah, kita scroll ke bawah lagi, boleh scroll ke bawah lagi, boleh sekali lagi, paling bawah sampai dapat ya. Jadi berikutlah matriks yang kami buat. Jadi inilah cara kami mengidentifikasi dan juga melakukan kualitatif risk analysis dengan menggunakan teknik uh, ini ya, risk matrix 3x3. Jadi bisa dilihat potensi risikonya berdasarkan tingkat probabilitas dan dampak yang paling tinggi. Dan yang paling tinggi itu ada di daftar R1 R2 di mana itu mengenai integration failure dan data security risk, itu salah satu dampak negatif yang paling tinggi yang mungkin terjadi. Untuk dampak positifnya kami juga mencantumkan dua mengenai sistem performance dan institutional reputation, di mana itu yang sistem informasi itu memungkinkan LMS itu menjadi performa yang keterbatasan, tapi juga ada institution reputation itu mengenai jika kalau misalkan implementasi LMS ini sukses, maka dia dapat memperkuat reputasi institut. Dan selain itu juga ada dampak positif yaitu feature innovation, di mana kalau LMS ini berhasil, maka dia akan memungkinkan penambahan fitur inovatif seperti misalkan AI. Oke, sekian untuk bab 7.
sheet Google Comic gue nyala. Sorry. Jadi untuk kesimpulan dari dokumen ini, berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan dengan penggunaan matriks 3x3 ini terbukti menjadi alat yang efektif dalam mengidentifikasi dan prioritaskan risiko berdasarkan probabilitas dan dampaknya. Dengan metode ini, organisasi dapat mengidentifikasi risiko utama, lalu mengalokasikan sumber daya secara lebih efisien, dan juga untuk mitigasi risiko, meningkatkan kemampuan dalam menghadapi situasi yang tidak terduga. Dengan penerapan matriks ini, dalam proyek menunjukkan bahwa pendekatan sistematis dan terstruktur sangat membantu dalam proses pengambilan keputusan terkait risiko. Risiko dengan dampak tinggi dan probabilitas tinggi seperti R1 dan R2 dapat segera ditangani. Sementara risiko lainnya dapat direncanakan untuk mitigasi jangka panjang. Jadi saran untuk dokumen ini atau untuk proyek ini, satu itu pengembangan alat digital. Untuk meningkatkan efisiensi, disarankan agar metode 3x3 matrix diimplementasikan dalam bentuk alat digital yang dapat digunakan oleh berbagai stakeholder. Lalu yang kedua, pelatihan berkelanjutan. Organisasi perlu mengadakan pelatihan rutin bagi karyawannya agar memahami cara kerja matriks ini dan menggunakan secara efektif. Lalu untuk yang ketiga, evaluasi secara berskala. Risiko dapat berubah secara seiring waktu, sehingga dapat diperlukan evaluasi secara berskala untuk memastikan bahwa analisis risiko tetap relevan dengan kondisi yang akan datang. Lalu untuk yang terakhir, integrasi dengan sistem lain. Matriks ini sebaiknya diintegrasikan dengan sistem manajemen proyek dan software lainnya untuk mempermudah proses pelaporan dan juga analisis data. Oke, jadi sekian untuk penjelasan dokumen project plan untuk kelompok kami. Ya, jika ada kesalahan kata mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Anjay, Mbappe. Anjay. Oke, Ending Des. kok. Verifikasi semua, Will. Edit Capture semuanya, Will. 9, Capture semuanya. 8, Ah, ini 7, Anjay.